Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha dalam bentuk pendekatan oleh guru yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan menyadari bahwa peserta didik memiliki kemampuan belajar yang beragam. Pada video kali ini, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik bahaya merokok. Pada diferensiasi konten, saya menyajikan media ajar yang berbentuk gambar, video, dan juga artikel. Kemudian saya juga menjelaskan kembali dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Karena bagaimanapun juga, bahasa seorang guru berbeda dengan media ajar digital. Kemudian pada diferensiasi proses, saya sudah menyiapkan berbagai pilihan LKPD yang boleh dipilih sesuai minat peserta didik. Pada pertemuan awal semester, saya sudah pernah memberikan asesmen diagnostik kognitif dan juga non-kognitif untuk mengetahui kemampuan belajar, preferensi belajar, dan juga minat belajar pada pembelajaran di kelas saya. Jadi, peserta didik sudah mengetahui minat belajarnya pada awal pembelajaran. Pada kegiatan kali ini juga peserta didik bebas untuk menentukan lembar kerja apa yang akan mereka kerjakan sesuai dengan minat belajarnya. Peserta didik sudah mengetahui harus duduk berkelompok dengan teman yang sesuai dengan minat belajar yang sama. Terdapat kelompok yang akan menyelesaikan LKPD dengan melihat video pembelajaran yang telah dibagikan. Kemudian ada juga peserta didik yang menyelesaikan LKPD dengan role playing. Kemudian terdapat juga peserta didik yang menyelesaikan LKPD dengan membuat poster dari gambar yang berbentuk puzzle. Saat peserta didik melakukan diskusi, guru juga berperan aktif dalam membimbing diskusi kelompok, seperti memberikan arahan yang diperlukan dan juga melakukan asesmen yang sudah disiapkan seperti penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Pada diferensiasi produk, peserta didik mempresentasikan hasil belajarnya. Saya meyakini bahwa produk tidak harus selalu menghasilkan karya berbentuk fisik, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam tentang pembelajaran yang dialami. Yang terpenting adalah produk yang dihasilkan harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Berikut ini peserta didik dengan kelompok yang melakukan role playing atau bermain peran dengan melakukan wawancara dengan perokok aktif dan perokok pasif dengan teks wawancara yang sudah mereka siapkan sendiri. Janganlah kita lupa menyatakan egoisan kita dan kenikmatan sesaat. Karena yang rusak bukan hanya diri sendiri tetapi juga orang lain. Mari sama-sama menjaga diri dari bahaya rokok. Kemudian secara bergantian peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu berupa produk dari masing-masing minat belajarnya. Dengan demikian, saya telah berupaya memberikan ruang bagi murid untuk terlibat secara utuh, menghargai kebutuhannya, dan juga memfasilitasi keberagaman minat dan potensi peserta didik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memberikan asesmen yang tidak membuat peserta didik merasa takut dan terbebani. Saya memahami bahwa peserta didik saya menyukai pembelajaran berbasis game. Maka pada kegiatan kali ini saya memberikan asesmen dengan memanfaatkan teknologi berupa game edukasi yang menyenangkan, tetapi juga memberikan tantangan bagi peserta didik.
bukan hanya sekedar bermain, tetapi dari asesmen ini kita juga dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai pada pembelajaran hari ini. Game edukasi yang saya gunakan pada kegiatan kali ini, yang saya gunakan sebagai asesmen yang menyenangkan, bernama Kahoot. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan game edukasi ini sebagai media pembelajaran Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik pada masing-masing instansi Bapak Ibu. Asesmen yang berpihak pada murid bisa Bapak dan Ibu guru buat sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar asesmen itu tetap menjadi bahan yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa juga memenuhi tujuan pembelajaran peserta didik dan juga bisa menyenangkan bagi peserta didik. Asesmen dengan menggunakan game edukasi bisa sesekali Bapak Ibu gunakan pada pembelajaran Bapak Ibu, karena peserta didik menjadi lebih fokus dan menjadi lebih tertantang, juga sekaligus menyenangkan bagi peserta didik dan membuat suasana kelas menjadi lebih berdinamika. Pada akhir pembelajaran, hal yang juga menjadi keharusan adalah kegiatan refleksi. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran hari ini dan peserta didik menjawab melalui WhatsApp. Berikut beberapa contoh refleksi yang sudah dijawab dan kemudian memberikan apresiasi kepada peserta didik atas usaha dan pencapaiannya pada setiap akhir pembelajaran. Saya merasa diferensiasi dalam pembelajaran sangat memberikan dampak yang efektif bagi saya dan peserta didik, karena saya menjadi lebih memahami peserta didik dengan keberagamannya. Dan peserta didik terlibat secara utuh dan bisa mempelajari materi dengan nyaman, tetapi tetap memiliki tujuan yang jelas, juga memberikan pengalaman yang bermakna. Pembelajaran yang berpihak pada murid bukanlah sebuah hambatan, tetapi tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan. Hidup tanpa tantangan bukanlah keberhasilan, karena manusia yang berkualitas adalah manusia yang berhasil menjalani setiap ujian.